Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas yang semangat. Izinkan perkenalan. Nama saya Muhammad Misbah Muharram. Saya dari Prodi PAI 2C. Yang insya Allah saya akan membahas bagian dari materi psikologi perkembangan, yaitu materi tentang emosi dan sosialisasi anak. Perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang yang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaannya yang diperoleh secara bertahap dan melalui proses penguatan modeling. Dapat disimpulkan, perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, pada orang tua, teman sebaya, dan orang dewasa, serta proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan modeling. Contoh, menurut Harlock, perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5, 3,5, dan 5,5 sampai 6,4 tahun. 1. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman hatinya. Lanjut. Keempat, reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosional. Nomor kelima, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Menurut Harlock 1978, perilaku profesional yang umum terjadi pada diri anak diantaranya: 1. Meniru, yaitu melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. 2. Persaingan, keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. 3. Kerjasama, bermain kooperatif bersama teman. 4. Simpati, menggambarkan perasaan balas kasih atas kesedihan orang lain. Yang kelima, empati, menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Yang keenam, dukungan sosial, dukungan dari orang sekitar. Yang ketujuh, berbagi, memberikan memilikinya kepada teman atau orang dewasa sebagai bentuk kepedulian. Yang kedelapan, perilaku akrab, hubungan erat dan profesional dengan orang lain atau teman sebaya. Selain perilaku profesional, anak juga memiliki perilaku antisosial. Yang pertama, negativisme, perilaku melawan otoritas orang dewasa. Yang kedua, agresif, perilaku menyerang jika diganggu orang lain. Yang ketiga, perilaku berkuasa, menganggap semua benda miliknya. Yang keempat, memikirkan diri sendiri, mementingkan keinginan sendirinya. Yang kelima, merusak, membanting atau menghancurkan barang-barang.
Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pada masa ini, proses anak belajar dan menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam masyarakat. Piaget dalam teorinya menyebutkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Menurut Harlock dalam Musyawarah 2017, untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu harus memerlukan 3 proses. Ketiga proses tersebut saling berkaitan, dan apabila terjadi kegagalan dalam satu proses dari 3 proses tersebut, maka akan menurunkan kadar sosialisasi individu tersebut. Ketiga proses tersebut adalah: pertama, perilaku yang dapat diterima secara sosial, dan setiap kelompok masyarakat memiliki standar perilaku tersebut. Kedua, belajar memainkan peran sosial. Ketiga, perkembangan proses sosial, yakni menyukai orang lain dan kegiatannya. Menurut Muhfadil dan Trio Supriyanto dalam Musyawarah 2017, perkembangan sosial anak dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, proses belajar sosial dan pembentukan loyalitas sosial. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses sosial anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perlahan kemampuan bersosial dalam diri anak akan terus berkembang, dan pada proses ini juga perkembangan emosi anak juga akan berkembang. Berdasarkan teori sosialisasi, anak dapat melakukan proses sosialisasi pasif maupun sosialisasi aktif. Teori sosialisasi pasif menerangkan bahwa anak hanya akan memberikan respon kepada orang tua dan mengabaikan orang lain. Teori sosialisasi aktif yakni sosialisasi yang dilakukan anak dengan perkembangan peran sosialnya. Media yang berperan penting dalam mengembangkan proses sosialisasi anak adalah orang tua, sekolah, lembaga keagamaan, lingkungan sosial, dan media massa. Selanjutnya, Kampos dalam Normalitasari mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau afeksi yang timbul saat seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan dan ketidaknyamanan terhadap situasi yang dialami. Emosi tersebut dapat berupa rasa senang, takut, marah, dan sebagainya. Adapun karakteristik emosi pada anak usia dini berlangsung secara singkat dan berakhir tiba-tiba. Terlihat lebih kuat dan hebat dan berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Emosi dikategorikan menjadi 2, yakni emosi positif dan emosi negatif. Santrop mengungkapkan sebagian besar dipengaruhi oleh dasar biologis dan pengalaman masa lalu. Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan hubungan sosial manusia menunjukkan bahwa pengalaman sosial awal keluarga dan dimulai pada masa anak-anak dan akan menetap pada diri seorang dan berpengaruh untuk kehidupan orang tersebut. Bulan Mulyani. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengalaman sosial pada anak usia dini sebagai berikut. 1. Penyesuaian sosial. Jika perilaku menyesuaikan diri pada anak berkembang dengan baik, maka akan menetap pada diri anak hingga dewasa. Yang
Yang kedua, keterampilan sosial. Sikap yang tertanam pada diri anak akan berpengaruh pada keterampilannya dalam bergaul. Yang ketiga, partisipasi aktif. Pengalaman sosial sejak dini pada anak akan mempengaruhi keaktifan seorang anak dalam berpartisipasi di masyarakat hingga dewasa. Ketiga poin di atas saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemampuan menyesuaikan diri dengan baik dan memudahkan anak untuk memiliki keterampilan dalam bergaul atau berteman. Dan memiliki kemampuan bergaul yang baik akan membuat anak giat dalam berpartisipasi di lingkungannya. Aspek sosial, emosional pada anak usia dini sangat penting dikembangkan sejak usia dini. Anak yang cerdas sosial emosinya akan mengantarkannya memiliki jaringan pergaulan yang luas dan ke depan anak akan memiliki keterampilan kerja yang baik dan memudahkannya dalam memperoleh pekerjaan. Mungkin cukup sekian, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.